Agama jangan buat alasan untuk menjelekkan orang. Ada banyak orang yang berhijab tapi hatinya buruk. Esok pergi mana? Besok pergi gereja, setelah itu ke rumah teman yang lagi ulang tahun. Saya lagi di Singapura. Salam kenal juga Kak Eli. Jule dan Inara Kak, ya. Waroka artis Mbak, kamu babu itu bedanya. Waroka artis tapi nyari makannya di live. Kalau dia artis dia nggak bakal live tiap hari nyari makan di situ sambil mitnahin orang. Saya babu mutlak gajinya loh. Saya babu mutlak gajinya hasil dari ngosek WC. Nggak perlu saya mitnahin orang. Ya, saya nggak live sehari nggak apa-apa saya. Kalau Waroka nggak live sehari nggak bisa dong, cicilannya udah nunggu. Ya, saya tadi makan itu, badan saya sakit semua deh. Makan apa itu, jolang jaling, yang kayak jengkol gitu. Saya tadi naik kereta di MRT juga mulutnya ketutup ya, takutnya bau gitu. Orang sebelah saya takut bau. Kalian pada bilang Emma Waroka itu artis. Saya lu nggak tahu kalau Emma Waroka. Emang dia artis apa? Dia dulunya penyanyi gitu. Why you become challenged with Waroka? Because Waroka is too much. One day she not live and had people like she cannot eat like that. She cannot feed their family. Oh, zaman dulunya artis. Oh. Buzzernya lo masuk semua di DM. Buzzernya Waroka. Tapi lucunya abis nge-DM ngeblokir. Ya gimana saya mau ngebales DM-annya? Waroka aktris, you, ya. Waroka aktris, I am babu. And so? Waroka artis, saya babu. And so? Kalau artis boleh ngibahin orang, mitnahin orang gitu. Kalau babu nggak boleh bahas orang gitu maksudnya. Dia mau tenar lagi lewat jalur fitnah dan hujat. Kalau tenar itu dia nggak butuh, tapi dia mau live-nya rame supaya ada yang beli produk dia gitu. Kalau live-nya sepi, dia ingat waktu Nikita Mirjani sidang, dia mepet Nikita Mirjani terus sampai diusir loh sama Nikita Mirjani. Nggak malu dia. Nikita Mirjani lo sebel ngelihat muka dia. Karena muka-muka dua itu orang-orang kayak gitu. Mereka bukan influencer ya, tapi buzzer. Buzzer bayaran. Emang nggak bisa. Emang Waroka bisa bahasa Inggris. Kadang-kadang dia live-nya pakai bahasa Inggris juga. Artis nggak laku. Ya nggak laku lagi lah kalau udah karena mungkin nggak skillnya itu nggak kepake. So don't care lah, not your business. I think it's not your business also when you comment that to me. So it's not your business if I challenge Emma Waroka. Who are you? This is my handphone. I buy myself. And this is I use my Wi-Fi. Not use your money to buy data. Okay? My question is, who are you to controlling me? Who are you? Las itu nggak malu. Malu kenapa Emma? Emang aku ngewong depan kamera? Emang aku telanjang depan kamera? Emang aku nyuri suamimu? Malu kenapa? Emma kan suami barunya bule. I don't know ya, aku nggak pernah ngikutin kehidupan Emma. Yang aku tahu Emma tukang mitnahin orang itu aja. For me, TikTok just make happy. TikTok is your choice. You want for make happy or you want to for discuss something. That is our freedom.
You can do anything, but just don't do like what Emma Waroka do that I cannot do. Yang menghina ibu babu itu nggak punya skill. Sebetulnya sama-sama babu lah, tapi pakai akun privat aja. Ya, sama-sama babu ngehina babu gitu. Tapi dia akunnya privat. I'm okay dikatain babu, emang status saya babu. Lah kalau babu emang harus dipanggil PNS gitu, nggak juga kan? Babu dipanggil babu, I'm okay. Memang statusnya babu. Tapi saya nyari makannya nggak dengan mitnahin orang. Saya nggak buka keranjang kuning juga di sini biar live rame. Babu sadar diri. Kalau saya nggak sadar diri, ya ngapain saya mengakui diri saya babu, ya kan? Buzzer-buzzernya Emma Waroka udah mulai masuk. Itu dari kemarin tuh masuk ke live saya, ya. DM juga nyerang di DM. Tapi kalau suruh naik nggak mau. Percuma lo typing lo. Mendingan lu naik, apa yang mau lu omongin, lu ungkapin daripada typing. Ya babu kau cari panggung. Saya nyari panggung buat apa? Terus kalau saya dapat panggung terus ngapain? Dapat duit? Enggak kan? Emang dapat duit dari nyari panggung? Enggak. Saya tuh lebih suka apa ya? Ada yang viral tuh saya bahas. Ada yang viral saya bahas. Baik viral dalam hal TKW, dalam hal artis itu saya bahas. Ya. Suka gosipin artis itu nggak masalah loh. Tapi kalau ngosipin kamu itu nggak tertarik saya. Iya, mereka ini suruh naik pada nggak mau, tapi nyinyir di kolom komentar. Dulu Emma nyinyir hujat R dan O ciuman tersebar di TikTok, sekarang bela si R. Emma itu nyari netizen teramai. Netizen yang paling rame yang di pihak mana gitu. Pinter dia supaya live-nya rame. Kerja aja. Kamu tinggalnya di goa ya. Kamu kelamaan tinggal di goa ya. 12309. My investment not from TikTok. I think you go ahead lah. You don't come to TikTok. Because if you come to TikTok, make your head pain. Okay? Just relax your life. Enjoy your life. Go and sleep lah. Why you still walk around in TikTok? Okay, Vera? Just go ahead from my life. Go and sleep. Iya benar banget, ngeri kata-kata dia. Lebih ngeri dari racun ya. Lebih ngeri dari poison. Belepatan Inggrismu. Ya karena saya bukan orang barat, saya orang Sunda. Saya ini orang Sunda. Jadi kalau mau perfect Inggris ya nggak bisa lah. Ya. I can buy everything but not from TikTok. Yes, good. That's good. Yang 123 tuh Mbak suka makan Intan Tambuna. Aku nggak bisa baca komenanmu, nanti kena banned. Sebetulnya saya ngantuk, tapi ada kerjaan yang belum selesai. Mesin saya masih muter. Mesinnya masih muter, teman-teman. Saya lagi nyuci hordeng. Nggak usah ngomong Inggris. Saya ngejawab yang komen tuh loh. Vera itu loh. Kalau dia komennya Inggris, saya jawab pakai Inggris. Kamu komennya Sunda, saya jawab pakai Sunda. Kamu komennya Jawa, saya jawab pakai Jawa, darling. Bunda Titi Permana. Sebetulnya Bunda juga belajar bahasa Inggris nggak apa-apa, Bun. Ya, belajar lebih banyak pengetahuan itu bagus buat kita. Biar kita nggak monoton satu aja dalam hidup itu. Belajarlah dengan hal-hal yang baru. Biar kita nggak fanatik. Biar kita nggak selalu merasa diri kita ini benar. Pertanyaan saya belum ada yang jawab loh. Kenapa kalian nggak ada yang buzzer nggak ada yang jawab? Kenapa kalian nggak suka saya berpihak ke Sarwendah?
Itu nggak ada yang jawab loh. Kak tinggal di mana? Saya di Singapura, Kak. Saya babu Singapura. Bukannya dijawab, malah nyerang dengan Kak deket Jurong West ya. Agak jauh sayang. Kenapa? Kamu di Jurong. Tapi sejauh-jauhnya Singapura itu paling berapa menit nyampe naik kereta. Karena setiap sudut ada kereta di Singapura ini. Di setiap blok ada MRT. Satu dua tiga 09. Kamu udah sholat isya belum? Kalau udah sholat isya, waktu kamu sholat isya tadi ada baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada nggak baca itu? Waktu kamu baca astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pikiran kamu ke muka saya ya? Pikiran kamu ke wajah saya ya? Atau pikiran kamu ke Allah? Kalau pikiran kamu ke wajah saya, artinya sebentar lagi kamu login. Ya, Tuhan menjamah kamu, Tuhan berkatin kamu dengan hati yang lebih damai sejahtera lagi dan gak membuli orang. Sundana di mana? Tirangkas tadi nak. Bapak Tirangkas, cuman saya lahirnya di Lampung. Kayak Susana ya, kebetulan filternya terang banget nih. Itu ketek mau kemana-mana nggak pantas. Ketek saya mulus saya. Wangi lagi. Nah, ya ketek saya nggak ada bulunya. Kita deket stasiun Boon Lay. Oh, di Boon Lay. Saya sering ke Boon Lay. Sering lewat. Better you take care of yourself. Oh, don't worry, Vera. I'm single mother. I'm happy grandmother. Okay? I'm not depend to people to cover my life. I have good employer. I have job. I have salary. Okay? Ngomong agama yang bukan agamamu, ya nggak apa-apa, saling ngingetin. Kamu ngingetin saya suruh ke gereja juga bagus. Kamu ngingetin saya suruh baca firman itu lebih bagus ya. Saya ngingetin kamu ketika kamu sholat, baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu kamu bayangannya ke muka saya nggak? Kalau kamu lagi sholat, kamu keinget muka saya, artinya kebencian itu dalam diri kamu itu tidak bisa membawa sholatmu itu nyampe ke sana. Okay. Don't be kepo. Oke, Vera, lebih baik kamu jangan kepo di live saya. Go away from my live, okay? You ask me to not be kepo, but you kepo my live streaming. You better go away from the live streaming. Go and sleep lah. Okay, this is not for you. Because you are a good person, you are a rich person, you better go away from here. Emang kamu tahu agamaku? I don't know. Apa agamamu? Atau kamu ateis? Atau kamu ateis? Atau kamu Hindu? Hindu Buddha nggak ada yang nyinyir. Ya. Di sosial media ini Hindu Buddha itu jarang banget saya ngelihat Hindu Buddha nyinyir ya. Yang lebih nyinyir itu Islam, Kristen. Kristen nyinyirnya lebih sedikit bijak lah. Karena mereka mengimani tidak mau menghakimi orang gitu. Karena menghakimi orang itu bukan tugas manusia, tapi tugas Tuhan. Kenapa Emma Warokok suka nimbrung dengan persoalan rumah tangga orang? Itu personal branding dia, Kak. Itu marketingnya dia. Kalau dia nggak gitu, dia nggak ada income. Dia kan buzzer. Kamu menghina Islam? Enggak. Tapi saya ngebahas pengikutnya seperti kamu dan yang lainnya. Jangan bahas agama lagi, nanti kena banned. Kalau mau bahas agama, kamu masuk ke room affiliate ya. Jangan ke room saya. Kayaknya yang suka nyinyir itu loh, Dek. Kayaknya, Bu.
Maksudnya saya gitu yang suka nyinyir. Nyinyirin artis nggak apa-apa ya teman-teman. Karena artis itu hidupnya memang untuk dinyinyirin sih. Tapi kita nyinyirnya ke arah mana dulu. Kalau nyinyir kita itu enggak memfitnah, tapi nyinyir dengan permasalahan yang sedang kita bahas, itu kita bisa ambil sisi positif dan negatif dari kehidupan artis yang kita bahas itu. Kamu nenek tua kesurupan, jangan dibahas sudah kalau yang komen-komen seperti itu. You baru Kristen, aku dari kecil Kristen. Oke, good Kak Vera. Tuhan memberkati. Kalau komentarmu itu inspirasi buat saya, that's good. Tapi kalau komentarmu itu penuh dengan kebencian, saya rasa kamu nggak ada hak untuk nyetop saya untuk nggak bahas ini. Emma Waroka itu sahabatnya Tessa Mariska. I don't know, aku nggak pernah ngikutin kehidupan mereka, story mereka apa, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu Tessa apa itu, Mariska sama Emma Waroka itu dia personal brandingnya itu nyinyirin orang gitu, nyinyirin artis yang lagi kena masalah. Nyinyirin artis yang lagi kena masalah. Teman-teman, akun yang bakal bikin akun ini saya ke Bennett saya blokir ya, karena mereka mancing-mancingnya ke agama terus. Kemarin saya udah kena ban seminggu loh gara-gara ngebahas agama. Karena walaupun saya nggak ujaran kebencian, tapi yang komentarnya itu ujaran kebencian, jadi kena ban. Udah saya blok. Ya, nanti dia muncul lagi pakai akun baru. Itu kan akun-akun buzzer. Kalau artis high class seperti Chelsea Olivia, Dian Sastro nggak mau nyinyir, ya lah orang-orang yang nyinyir ini itu dia influencer yang marketingnya itu yaitu personal brandingnya itu. Kalian tahu nggak Sergio sama Sarwenda juga itu marketing sebetulnya. Sebelum kejadian rame ini kan hubungan mereka kan banyak dibucinin orang-orang, makanya mereka tiap hari live karena penontonnya viewersnya naik terus. Nah akhirnya mungkin merekanya jadi bucin beneran, Sarwenda sama Sergio-nya, ya itu urusan mereka sih. Saya selalu sama pendukung Sarwenda. Karena pendukung Sarwenda ini rata-rata, saya sih ngelihat ya pendukung Sarwenda ini lebih bijak gitu. Lebih nggak ke nyerang Ruben gitu loh, tapi lebih ke support ke si Sarwendanya dengan doa yang positif. Itu yang saya lihat sih di kacamata media. Yang dukung Wewe artinya pendukung penghinaan. Kau punya agama kan? Cuy, menjijikan. Siapa menghina siapa? Sarwenda menghina Ruben gitu. Pertanyaan saya, si Erjik ini laki-laki perempuan? Kalau kamu perempuan, saya nanya ke kamu, di saat kamu emosi, mulut kamu keluar nggak kata-kata yang nggak seharusnya kamu keluarin? Perempuan kalau udah emosi itu wajar, apalagi itu mantan suami, ya mantan suami yang bener-bener udah bikin dia gedek gitu. Saya juga kalau mantan suami bikin gara-gara, saya lempar balik, ya. Saya manusiawi sih. Sarwenda masih wajar, cuman nggak wajarnya sih di pas live ya. Jadi ada yang ngerekod gitu. Manusiawi lah, ya. Emma Warokok dulu rumah tangganya lebih dari jelek-jelek dari Sarwenda. Semua punya masa lalu loh kita ini, tapi pada nggak ngaca. Saya punya masa lalu. Emma Waroka punya masa lalu, Dewi Persik punya masa lalu, Ayu Ting Ting punya masa lalu. Cuma kadang-kadang mereka nyikapinnya kepada sesama perempuan tuh nggak ngeliat background dia sebelumnya seperti apa. Makanya si Ibu Cherly yang kemarin KDRT itu kan saya bahas juga. Dia nyinyirin Sarwenda sama Sergio. Saya bahas kan, kamu nggak ngeliat background kehidupan kamu. Saya garda terdepan komentar di
Setiap dia posting menghakimi mantan suaminya, saya kasih support dia. Tapi sekarang dia hidupnya udah bahagia, dia nyinyirin perempuan yang sedang jatuh, perempuan yang sedang down. Kan kadang nggak pakai logika, mikirnya tuh kemana gitu loh, sesama perempuan. Ayu Ting Ting ditinggal pas hamil tapi nggak ngehina dia. Ada sih dia ngehina tapi nggak di depan kamera. Saya yakin itu. Dia masih ngejaga image dia. Urusan berzina bukan urusan kita, Erzik. Ya. Lah itu ibu tahu. Ya kan sekali lagi emosi. Sarwenda emosi kepancingnya pas lagi live. Manusiawi lah teman-teman. Orang berzina juga zaman sekarang ini bukannya saya menormalisasikan lah. Lu nggak usah ngelihat Sarwenda lah. Tetangga lu juga yang nidurin suaminya banyak. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Lu sendiri walaupun nggak jinah kemaluan lu tapi mata lu jinah kan. Kau punya agama kan, agama semua agama melarang kita maksiat. Tapi kembali lagi kita manusia. Ya manusia yang nggak bisa ngindarin dosa. So kalau orang berbuat dosa itu bukan hak kita Pak Erji. Itu hak mereka dengan Tuhan. Yang menghakimi pendosa itu bukan kita, tapi Tuhan. Ngapain kita ngurusin orang berzina? Ya, mau ngapain kita ngurusin orang berzina? Dosa kita aja banyak ngurusin orang berzina. Ya, biar aja mereka mau zina ya zina. Minimal jangan di muka umum depan anak-anak, kasihan mental anak-anak. Mental anak-anaknya mana? Anak-anaknya bahagia kok. Emang si Sarwenda ngewong depan anaknya? Kamu ada data? Si Sarwenda ngewong sama Sergio depan anak-anaknya. Kamu ada data? Jangan fitnah lu. Sayangin amal ibadah lu. Ya. Sayangin amal ibadah lu. Ya pasti emosi udah nggak dinafkain banget anaknya, apa nggak kecewa pasti marah dong. Ya manusiawi. Kita kalau cerai sama suami, kalau suami ingkar janji nggak ngasih nafkah ya marah juga kan. Anda benar sih, Anda sangat bijaksana. Makanya saya nanya, Sarwenda ngewong sama si Sergio emang depan anaknya? Pakai data dong kalau komen. Waalaikumsalam Uzi. Sekarang gini, siapa sih tadi yang komen? Erjik. Ini cewek apa cowok sih sebetulnya dia? Erjik, sekarang kamu kalau seandainya nih saya balikin ke diri kamu. Tiba-tiba kamu bucin sama Sarwenda. Terus si Sarwenda juga bucin sama kamu. Kamu yakin kamu nggak ngewong? Kamu yakin? Atau saya ada di depan kamu deh. Ya, saya ada di depan kamu, saya goda kamu. Kamu yakin kamu nggak ngewong saya? Saya tanya, kamu yakin kamu nggak ngewong saya? Tapi saya nggak tahu kamu cewek apa cowok. Akunnya kan akun topeng. Atau kalau kamu cewek, tiba-tiba ada Sergio depan kamu. Terus Sergio nyayangin kamu, ngeromantisin kamu. Kamu yakin nggak mau kamu dipeluk sama Sergio? Hanya malaikat yang bisa nolak semua itu. Itu kedagingan yang betul-betul nikmat, empuk. Ya. Hanya malaikat yang bisa nolak itu. Atau hanya beberapa orang yang benar-benar udah kudus. Ya benar-benar sudah kudus hidupnya. Enggak di depan kamera doang lu mah, ala munafik lu cong. Jangan munafik lah cong.
Lu ngelihat cewek telanjang bugil depan lu, ngaceng lu juga, Cong. Ya, pasti lu ngelihat bokep aja ngaceng, apalagi ngelihat depan lu bugil. Bukannya di live mereka menjijikan, apalagi sepi-sepi, woy kita dewasa pasti tahu. Ya itu urusan dia loh, Cong. Kenapa harus jadi beban pikiran lu, Cong? Buang-buang energi. Mendingan lu sekarang ngewang sama istri lu di rumah, daripada lu mikirin Sergio ngewang sama si Sarwenda. Aduh, Konoha. Jadi beban pikiran ya sama lu ya, Sarwenda ngewong sama Sergio. Aduh, udah ngewong aja sama istri lu di rumah, ngapain? Yang udah jelas nyata di depan lu, lu ngebayangin lu Sergio ngewong sama Sarwenda. Berarti iman lu nggak kuat. Nggak usah bahas iman, Cong. Nggak usah bahas iman. Ngapain didukung public figure begini ngejerumusin genetin body? Tergantung. Kalau iman lu kuat, ngelihat Sarwenda live depan kamera, lu nggak bakal baper. Ya, sekarang lu aja udah baper, artinya iman lu nggak kuat. Lu ngelihat Sarwenda sama Sergio aja, lu cemburu, sakit hati, lu udah ngebayangin kayaknya udah ngewong ini orang dua ini. Itu aja pikiran lu aja udah kotor itu. Selalu bidadari surga yang ada dalam otak lu. Ya, kalau orang yang bijak mikirnya nggak ke situ. Kalau orang bijak mikirnya, oh itu personal branding gitu, oh itu marketing, live dia nggak bakal rame kalau orang dua ini nggak didudukin gitu. Gitu ya, Cong. Anak-anak muda lain, Bu. Anak-anak yang takut ketularan lu punya Ahmad. Lu nggak usah ngomongin Sarwenda deh, Cong. Yang di dalam pesantren aja, yang setiap hari ngaji siang malam aja, nggak usah ngomongin Sarwenda yang public figure. Kita ngebahas yang di dalam pesantren aja, yang kemarin 50 santriawati. Ya, Cong? Aduh. Iya, kalau pikirannya bidadari terus memang kayak gitu, kotor pikirannya. Ini public figure depan mata. Saya nanya, emang anak orang dua ini bugil, Cong? Saya nanya, emang Sarwenda sama Sergio itu bugil depan kamera? Ada mereka ciuman bibir depan kamera? Ada. Ada mereka bermesraan, mereka cuma pegang-pegangan tangan sama panggil-panggil sayang, darling, suap-suapan. Normal lah, Cong. Orang pacaran, Cong. Gesek-gesek ya nggak apa-apa lah, sayang. Kalian nikmatin aja. Anggap aja itu hiburan. Pikir positif lah. Ya. Toh diterima juga sama masyarakat. Excuse me. Kalau mata batin kita ngelihat mereka berdua dengan penuh kebencian, itu kalian ngelihatnya terbenci, ya. Kalau mata batin kita ngelihat dia dengan kasih, ini orang dua punya hak untuk bahagia. Mereka lagi, ya mungkin bucin, ya mungkin sedang menikmati dalam fase gimana ya, yang tadinya dapatnya yang melehoi, kok ini dapatnya yang perkasa gitu, nggak apa-apa lah, itu Tuhan punya cerita. Lu mesum, lu normalisasikan. Kan saya nanya, ada nggak mereka ciuman bibir depan kamera? Nggak ada kan? Kalau mereka udah lumat-lumatan bibir, nah itu harus kita bahas. Saya juga garda terdepan itu, ya. Saya nggak bakal bela Sarwenda. Kalau Sarwenda sama Sergio ciuman bibir depan kamera saat live streaming, ya bermesraan, nah itu saya juga garda terdepan untuk tidak mendukung dia. Perkasa tapi palsu, jam juga palsu. Sepalsu-palsunya jam Sergio itu harganya puluhan juta. Aslinya miliaran.
Cong. Ya, aslinya miliaran, orinya. Premiumnya itu udah positif 400 juta, 500 juta udah positif itu premiumnya. Ya, standarnya itu 10 jutaan. Lu kebeli nggak? Lu kebeli nggak? Datang lagi nih si Janco ini. Udah diblokir, muncul lagi akun barunya. Oh, tadi bukan diblokir, cuma di mute. Sekarang gua blokir. Nggak demen gue sama si Janco ini. Komennya nggak berkelas. Kalau si Erjik ini demen gue ngelayaninnya. Sekarang kan baru laki yang bener-bener. Iyalah, kalau gue jadi Sarwenda juga gue udah kelepak-kelepak. Urusan bener enggaknya urusan nanti. Yang penting gue dipeluk. Kenapa nggak pilih yang ori tapi biasa aja daripada bermerek tapi palsu memalukan? Ya itu pilihan dia, hak dia. Ngapain lu kepo? Lu ngatur-ngatur dia, lu siapa? Bisa ketahuan pola pikirnya si Erjik ini. Lucu saya baca-baca komentar si pembencinya Sarwenda ini. Coba lu bawa cermin dulu sih Erjik, ya lu lari ke cermin. Ya, sejauh mana lu sama si Sergio? Cari cermin dulu di rumah lu, sejauh mana lu sama Sergio? Kau atur dia buat nikah aja. Gua nggak punya hak untuk ngatur hidup Sarwenda. Anak gua aja nggak gua atur. Anak gua mau nikah, kemarin anak gua nikah sama orang Padang. Gue menantu gue orang Padang. Ya, apa ada gue ngatur jangan nikah sama dia gini-gini? Apa ada? Enggak. Gak ada yang gue atur, apalagi Sarwenda yang bukan darah daging gue. Jujur sih, kalau gue saudaranya Sarwenda ya, kalau gue adeknya minimal, gue nggak mau mereka menikah. Gue mau Sarwenda jadi single parent aja dulu, kayak Ayu Ting Ting gitu, nikmatin hidup, perbanyak duit, ya. Karena gini, kalau kita punya suami itu problem pasti ada gitu. Dan di Kristen juga nggak bisa loh semudah itu nikah, ya. Gereja nggak bisa nikahin mereka kalau baru kenal 1 bulan 2 bulan, itu nggak. Minimal ada pendidikannya dulu, minimal setahun harus ngikutin pendidikan, kayak semacam briefing gitu lah. Apa sih namanya kalau di bahasa Kristen teman-teman? Kalau yang mau nikah itu di gereja harus apa dulu, kok kayak semacam konsultasi itu apa sih? Pendekatan diri, mengenalin sifat satu sama lain gitu. Kita nggak bisa terus datang ke gereja minta dinikahin, nggak bisa. Pranikah yes, konseling juga yes, kanonik kalau di Katolik ya. Nggak bisa, emang nggak waktu dulu waktu Islam kawin cerai 2 kali, seminggu nikah, seminggu langsung cerai lagi juga bisa. Kalau di Kristen nggak bisa. Kita nikah itu bukan keputusan yang cepat. Kasihan dia bawa terus ditinggal. Otak lu jangan kotor lah, Erjik, ya. Kalau otak kotor itu hati juga kotor sih. Ya, minimal hati kita jangan kotor, jadi otaknya juga nggak kotor. Lu ngebahas tentang perzinahan, lu ngebahas tentang apa seolah-olah itu adalah agamais banget, tapi otak lu kotor. Itu di luar agama loh otak kotor itu. Ya, Erjik. Lu ngebahas jangan zina, jangan normalisasikan yang seperti itu, jangan mesum. Tapi otak lu sendiri yang kotor lu. Ya. Karena pikiran lu yang kotor. Jadi semua itu terdoktrin tergantung dari otak. Bersihin dulu lah otak itu, Derek. Ya.
Otak itu dibersihin dulu, jadi supaya hatinya juga nggak kotor. Ya mau ditinggalin nggak apa-apa, dia perawan udah pernah, nggak rugikan. Kotor karena dia yang branding kayak gitu di kamera, pendukungnya juga bilang begitu kok. Karena pendukungnya rata-rata pola pikirnya sama kayak lu. Ya. Mereka hatinya lebih kotor gitu. Kalau orang bijak ngelihat orang seperti itu, kita ikut bahagia. Kita doanya yang baik-baik gitu. Sekarang gini aja. Menurut lu menikah itu apa? Edric, aku nanya, pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah sesuatu hubungan yang disakralkan atau yang dihalalkan gitu kan. Tapi banyak loh, ketika sudah dihalalkan tapi jadi neraka. Banyak itu. Oh, di sini berarti begitu normal ya, Wak. Karena otak lu nggak nyambung, Eji. Jadi apa yang gue bahas dari tadi juga nggak bakal nyambung karena otak lu udah kotor. Halal itu yang penting. Nah itu dia. Untuk supaya halal ini tadi, ya. Kenapa kalian mudah untuk menghalalkan? Ketika kalian menjalankan satu hubungan yang sudah dihalalkan, itu malah jadi neraka. Gitu. Karena terlalu cepat mengambil keputusan untuk halal gitu. Ya. Tapi nggak bakal nyambung sih ngejelasin sama orang kayak gini nih. Nggak bakal nyambung teman-teman. Karena otak dia udah kotor. Nggak bakal nyambung dia. Yang ada meleset kemana-mana. Ya. Meleset kemana-mana. Dia ngebahas tentang kesakralan. Dia ngebahas tentang kesucian. Tapi otak diri sendiri kotor. Sekarang gini, lu nggak usah ngebahas tentang menormalisasikannya. Nggak usah. Yang kita bahas hati kita ini udah bersih apa belum gitu. Ya. Karena Tuhan itu nggak ngelihat bagaimana cara kita behave lah, tapi Tuhan melihat bagaimana cara hati kita ini. Karena gini, cinta itu adalah kasih. Kasih itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ketika kita mencintai seseorang, itu kasih karunia dari Tuhan. Yang dibenci sama Tuhan itu yang salah satu hubungan yang hari ini dengan si Jerik, besoknya dengan si Joko, lusanya dengan Yanto. Nah itu namanya sleeping around. Tapi ketika ada dua insan sedang jatuh cinta, itu cinta yang benar-benar cinta yang memang tercipta dari diri kita. Nah hati kita ini ada cinta, ya berarti itu kasih karunia dari Tuhan itu. Ya. Nah kalau otak kotor nanggepnya, oh berarti udah ngewong ini orang, oh berarti udah berarti jinah ini orang gitu. Karena hatinya kotor. Nggak takut lu kena azab, Bos. Ya kalau di Tuhan kita mah nggak pernah ngasih azab sih, tapi ngasih pilihan. Tuhan kita tuh ngasih pilihan. Lu datang ke Tuhan, maka apa itu kebaikan yang akan lu dapet. Lu ngejauhin Tuhan dan ngedeketin dosa, maka binasa yang lu dapet. Itu tinggal kita sebagai manusia dikasih hak untuk memilih. Lu mau milih dosa apa mau milih ikut jalannya Tuhan. Kita dikasih untuk milih, Edric. Jadi enggak, oh kena azab lu pacaran udah kena azab lu gitu. Cuman ya memang Tuhan mengharuskan kita hidup kudus serupa dengan Tuhan. Tapi kita ini ada yang belum bisa mengontrol kedagingannya, ya manusiawi lah. Kita sebagai manusia nggak bisa menghakimi itu. Karena kita juga manusia, ya. Karena kita juga manusia.
Ya, Tuhan melarang zina, Tuhan melarang maksiat, Tuhan melarang kamu menyakiti orang lain, Tuhan melarang kamu untuk eh, menghakimi orang ya. Kalau untuk dosa itu kita nggak bisa menghakimi orang. Teman-teman, aku udah ngantuk ini. Cucianku udah kelar kayaknya. Ya, Erzik, apapun yang kita bahas di sini, kita bukan untuk mengadu kepintaran, bukan untuk adu argumen ya, Erzik. Semua agama itu ngelarang untuk maksiat, tapi bukan hak kita untuk menghakimi manusia, karena kita juga pendosa. Oke lah, Erzik nggak pernah zina, Erzik nggak pernah mesum depan kamera, Erzik nggak pernah ngasih contoh yang buruk kepada sesama manusia yang lainnya. Tapi ada dosa juga yang kamu perbuat yang kamu sendiri nggak tahu, karena kita manusia memang tercipta jadi pendosa. Ya, kamu login aja ke Kristen Erzik ya, biar hatimu lebih damai lagi. Ya, harusnya lo dukung pernikahan mereka dong. Pernikahan itu pilihan hidup Erzik ya. Kalau support dan doa udah positif lah. Tapi kalau nyuruh-nyuruh mereka untuk menikah, why? Nggak ada habisnya ngasih penjelasan sama yang ini. Oke ya teman-teman. Ibu Nenova, selamat bergabung. Datang-datang langsung bilang pret dia. Aku udah mau tutup Ibu Nenova. Ibu Nenova mau komentar dulu silakan. Kalau mau komentar masuk. Mau komentar sesuatu? Oh, ada Bang Ebeng di dalam ya, Bang Ebeng. Bang Ebeng nyimak saya dari tadi ya. Kok nggak komen? Bang Ebeng ngetawain saya kayaknya. Ini orang itu dari tadi ngomong ngalor ngidul gitu ya. Oh, denger aja. Kadang-kadang saya demen loh ngebahas kayak gini. Tapi bukan berarti saya opini saya harus didengar ya teman-teman. Enggak. Kita tukar argumen itu makin nambah saya pengetahuan saya lebih banyak lagi gitu loh dari orang-orang sedeng. Bukan sedeng lah, tapi karena kita beda alirannya ya, jadi nggak sefrekuensi ya Bang Erzik ya. Salam waras Bang Erzik, tetap saya selalu. Jangan lupa nanti malam istrimu di Ewong, jadi kamu nggak terlalu kepikiran Sergio sama Sarwenda ngewong ya. Deasop juga jangan lupa nanti malam minta di Ewong dulu sama suami ya, biar nggak cemburu ngelihat Sarwenda sama Sergio.